Dahulu, saya merasa cukup dengan saya mempelajari dari buku, kemudian dari mendengarkan dari YouTube ataupun dari artikel yang saya baca dari Google. Di situ saya merasa uh, cukup banyak ya gitu loh, yang mana sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, saya orangnya selalu penasaran dan selalu ingin mencoba karena saya kan punya masalah gitu ya. Misalnya, wah kok saya rasanya mentok ya pada saat berjualan. Saya udah melakukan metode ini, metode itu, namun nggak bisa. Jadi saya selalu terbiasa mencari tahu, wah kenapa ini nggak works, kenapa ini nggak works. Saya cari ilmunya, saya cari caranya gitu. Nah kemudian setelah saya melakukan teknik apa yang sudah di-share di berbagai yang tadi saya sebutkan, buku ataupun YouTube, kemudian saya mengalami kendala. Kok tidak seperti yang dibilang ya gitu, kok kayaknya yang diceritakan itu enak sekali ya, mudah banget ya kayaknya, tapi kenapa saya masih belum berhasil juga gitu ya. Nah jadi saya benar-benar melakukannya sendiri ya, sampai kemudian saya tiba pada suatu training, saya lupa di mana gitu ya, bahwa kalau mau lebih dalam ya mengikuti trainingnya. Itu pertama. Nah yang kedua yaitu, dan saya cukup lama untuk memutuskan hal ini saat itu ya. Yang kedua yaitu Anda harus mempunyai seorang mentor atau seorang guru atau seorang coach untuk membantu Anda mencapai kesuksesan. Nah, karena saya merasa ngapain ya gitu loh, belum tentu mereka juga mengerti apa yang saya ini, dan lagi pula saya kan juga nggak mungkin semuanya saya buka ke guru saya gitu kan. Nah, dengan keegoisan saya, ya udah saya tetap dengan teknik saya, yaitu cukup membaca buku saja gitu ya. Nah cuman Anda ketahui, kita setiap orang itu mempunyai tipikal yang berbeda-beda dalam menangkap sesuatu. Yaitu ada yang dia tipenya audio, dia tipenya visual, dia tipenya kinestetik gitu ya, untuk menyerap suatu ilmu gitu. Nah, jadi tidak semua orang itu sama, hanya dengan membaca saja itu sudah cukup menyerap. Dari situ saya mempelajari bahwa saya ternyata nggak bisa dengan hanya membaca buku saja gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya rajin training, dan trainingnya pun saya sudah mulai menyortir. Saya tidak seperti waktu puluhan tahun yang lalu hanya asal mengikuti training saja gitu ya. Jadi karena berbagai training yang sudah saya ikutin, wah teknik ini kayaknya sama deh, tempat itu, sumbernya tetap sama, namanya selling, namanya marketing gitu. Nah tapi bagaimana menerapkannya ketika kita kemudian berada di depan customer, langsung applicable saat itu juga, tanpa saya harus cari dulu sumbernya di buku, aduh ini tadi yang seperti ini nih gimana gitu ya cara solusinya gitu. Nah akhirnya saya kemudian mengikuti trainingnya. Memang mahal ya teman-teman ya, jadi tentu saja price dan quality dari yang di deliver itu jelas berbeda kalau mau jauh lebih dalam, dan hasilnya dahsyat memang ya. Saya sendiri merasakan ya, mengikuti training yang harganya di atas 20-an juta gitu hanya dalam waktu 7 hari doang gitu ya, dan saya menyatakan worth it banget. Bahkan saya sampai receipt sampai 2 kali dengan membayar sama gitu. Saya mendapatkan perubahan yang luar biasa pada diri saya. Nah apakah itu? Yaitu teknik NLP gitu ya, yang mana sampai sekarang saya bisa pakai di dalam berbagai sisi kehidupan saya, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam parenting juga saya itu juga kepake. Jadi dalam segala hal saya bisa memakainya. Jadi anytime saya mendapatkan masalah, saya bisa kemudian mengatur emosi saya dengan sangat mudah sekali, dan saya bisa mengontrolnya gitu. Dan tentu saja teman-teman, bantuan seorang coach ataupun mentor itu sangat berguna sekali sampai sekarang. Jadi ketika goal saya sudah terpenuhi,
Kemudian ya sudah selesai sesi dengan coachnya ya, seperti contohnya saya belajar menulis gitu ya, itu sekitar awal tahun lalu gitu ya, awal tahun lalu. Nah kemudian tahun sebelumnya saya sudah bercita-cita lah ya, pengen menulis. Waktu itu disarankan oleh guru saya lagi, yang satunya guru selling saya gitu ya. Jadi saya punya coach itu banyak teman-teman. Saat ini saya mempunyai 4. Jadi sesuai dengan bidang yang memang saya mau saya tumbuhkan di dalam diri saya, dan memang saya tingkatin. Jadi saya tidak mau menjadi pribadi Evi yang tetap tapi bertumbuh dan terus bertumbuh. Nah mengapa gitu ya? Nah alasannya karena kita kan ibaratnya kayak gini contohnya teman-teman. Kalau kita berada di kelas 2 gitu ya, SD gitu. Nah kita kan nggak mungkin berada di kelas 2 terus. Kalau kita masih di kelas 2 terus, berarti kita nggak naik kelas dong, ya kan? Kita belum qualified untuk naik kelas. Nah ketika ada masalah yang datang menghadapi kita, baik itu dalam pekerjaan maupun di dalam personal, itulah saat kita sebenarnya itu mau naik kelas teman-teman. Nah cenderung kebanyakan, saya sendiri dulu juga begitu ya, kadang kemudian ketika ada masalah kemudian mengeluh, aduh kenapa sih kayak begini ya, kenapa harus saya gitu ya, dengan berbagai keluhan. Nah namun seiring dengan kemudian saya belajar gitu ya, dan kemudian pembelajaran adalah banyak hal ya. Pengalaman tuh termasuk merupakan suatu belajar juga ya teman-teman ya. Jadi belajar tuh tidak harus berada di kelas gitu ya, yang di meja belajar gitu. Namun di pengalaman tuh juga merupakan sarana belajar. Makanya kenapa kegagalan tuh adalah pembelajaran yang mahal yang kita bayar gitu lah ya. Nah ketika kita kemudian naik kelas 3, otomatis ujiannya berbeda dengan kelas 2. Bahkan ketika kita kelas 6, ujiannya itu jauh lebih susah daripada kita kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Betul? Coba diingat-ingat kalau lupa ya. Sama juga seperti itu ketika kita kuliah, tentu saja tingkat kesulitannya berbeda dengan ketika kita SD ataupun SMA. Nah seperti itulah. Jadi kita itu makin lama makin tua gitu ya, masalahnya juga makin banyak gitu ya. Kita tidak sendiri lagi, kita mempunyai anak gitu ya, kita mempunyai tim gitu ya, timnya misalnya makin bertambah banyak dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda, yang mana kita harus penanganannya juga berbeda-beda dan tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Begitu juga anak, tidak bisa kita perlakukan sama antara anak 1, kedua, ketiga, keempat ya gitu. Jadi perjalanan seperti itulah yang kemudian membuat saya jadi belajar NLP ini, yang mana saya terapkan dan bisa works dalam segala hal gitu. Nah teman-teman, makanya kenapa saya tanggal 1 April ya, jam 10 sampai 12 saya akan share, salah satunya adalah bagaimana menghancurkan mental block ya pada diri kita sendiri, dan terutama adalah fokusnya pada saat kita berjualan ataupun menawarkan barang ya. Tentunya ini lebih ke profesi sales. Nah sebenarnya kalau kita bicara berjualan itu tidak melulu sebenarnya profesi sales ya, kalau teman-teman bisa lihat. Bahkan kalau kita bicara kayak misalnya accounting ataupun pekerjaan yang non sales ya sebutnya ya, misalnya ya yang back office gitu, sebenarnya kan dia juga sales juga sebenarnya ya, yaitu dia menjual added value-nya kepada atasannya, kepada perusahaannya, bagaimana supaya ide-idenya bisa didengar, bagaimana dia bisa berkomunikasi, bagaimana dia bisa mempengaruhi atasannya, tentunya dalam hal yang kebaikan ya, share yang kebaikan, bukan mempengaruhi dalam hal atau mencari muka. Saya sendiri tidak suka dengan hal itu ya. Nah kemudian bagaimana kemudian di dalam keluarga juga. Nah tentu saja mempengaruhi misalnya orang tua kita agar menyetujui ide-ide kita, anak-anak kita, saudara kita. Nah itu adalah sebenarnya adalah bagian dari berjualan gitu. Namun banyak orang yang tidak suka dikatakan bahwa dia adalah jualan gitu ya. Oke seperti itu teman-teman. Jadi
Intinya adalah saya kali ini mau share bahwa tanggal 1 April nanti saya akan share ilmu selama 2 jam bagaimana cara menghancurkan mental block di dalam diri kita pada saat berjualan gitu ya. Nah, semoga waktu 2 jam itu bisa memberikan taste experience gitu ya kepada teman-teman, bagaimana sih, apa sih mental block itu gitu, apakah memang saya punya gitu, dan bagaimana sih tekniknya saya akan share gitu ya. Dan ini adalah merupakan isi dari 1 hingga 2 bab dari buku saya, yaitu Jurus Ampuh Menghancurkan Mental Block dalam Dunia Sales. Oke, see you teman-teman.